Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Ahmad Sirojudin Mansur dari Majalengka, Bu ya. Mau tanya mengenai perjalanan haji. Saya suka ngebimbing jemaah haji dan umroh. Pernah menerangkan ada satu riwayat dalam kitab Tazkiratul Aulia. Tazkiratul Aulia. Aulia ya. Seorang sahabat namanya Ali Al-Muwafaq. Ali Al-Muwafaq itu yang dari Damaskus. Ali Al-Muwafaq. Ali Al-Muwafaq ya, dari Damaskus. Dia diriwayatkan 1 minggu lagi mau berangkat, istrinya lagi hamil. Lagi hamil itu lagi ngidam lah. Terus berhubung orang ngidam, jadi ada suatu ngambek gitu apa ya, mencium bau masakan tetangganya. Akhirnya dia itu pengen, akhirnya diselusuri sama Ali Al-Muwafaq. Ternyata itu yang dimasak itu dari seorang tetangga fakir miskin yang dikerumuni 5 anaknya. Di situ ternyata begitu diketrok, Assalamualaikum, waalaikumsalam, apa gerangan yang dimasak sehingga istri saya itu kayaknya pengen banget masakan ini, saya bisa tuker dengan gandum berapapun karena istri saya lagi ngidam. Nah di situ kata seorang janda miskin itu yang dikerumuni 5 anaknya, aduh maaf, ini bagi antum itu haram makanan ini. Loh kenapa? Karena yang dimasak itu ini sebagai daging bangkai yang saya menemukan di pinggir jalan, ada daging bangkai keledai. Kenapa ini dimasak? Karena saya mempertahankan hidup daripada anak-anak saya mati. Jadi inilah yang saya masak, kata si janda miskin itu. Jadi buat antum itu haram makanan ini karena saya mempertahankan hidup saya dan anak-anak saya. Nah begitu sudah ini beres, pulang ke rumah ke istrinya, waduh ini nggak boleh karena makanan ini begini. Akhirnya kompromi si istri dengan sahabat Ali Al-Muwafaq itu, akhirnya biaya tersebut dikasihkan semua ke janda itu, Bu ya, ke biaya haji itu. Pada akhirnya dia itu sudahlah cita-citanya tuh tidak bisa melaksanakan haji. Nah, pada akhirnya begitu musim haji tiba di Masjidil Haram dan Madinah, ada seorang malaikat itu 3 orang malaikat yang satu komandannya gitu, disuruh meriksa, coba kamu periksa Masjidil Haram ada berapa, di Madinah ada berapa. Nah, yang haji tahun ini setelah lapor, wah di Madinah ada 300.000, belum jutaan kayak sekarang. Ternyata di Masjidil Haram juga ada 300.000. Coba kamu periksa lagi ada berapa yang mabrur. Begitu dilihat, ternyata tidak ada satupun yang mabrur di tahun itu. Tapi ada satu catatan sampai ke aras, yang mabrur itu justru orang yang tidak berangkat haji, yaitu sahabat Ali Al-Muwafaq. Karena biayanya disidakohkan sama fakir miskin itu. Iya. Nah, terus pertanyaan saya, setelah saya ngasih keterangan ke jamaah, ada seseorang, saya tidak akan sebutkan namanya, si haji itu tuh menerangkan ke orang mau berangkat haji, kata Haji Ahmad begini. Udah, kamu tuh udah orang bodoh, nggak usah naik haji, diberikan aja. Sedangkan orang itu, Bu ya, mau eling, tadinya bekas pelacur, mau insaf pengen berangkat haji, akhirnya ditolak sama itu. Percuma, kamu tuh orang bodoh, dikasihkan aja. Saking mikirnya orang itu sampai bunuh diri, Bu ya. Itu
menyalahkan ke saya dan haji itu. Nah itu gimana solusinya Buya? Sampai sekarang saya mengganjal itu. Oke. Apakah saya berdosa menerangkan itu gitu aja? Oke. Sekarang Ya, begini. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu alurnya sama. Saya melihat sungguhnya kehidupan beragama ini 90% itu sebetulnya fokus membangun keadilan sosial. Sebetulnya seremoni itu hanya 6%. Mangga silakan Al-Quran dibaca, ayat-ayat seremonial itu hanya 6%. Yang lainnya semuanya itu membangun keadilan sosial. Jadi artinya terlalu banyak banget hadis-hadisnya itu. Saya setuju kalau uang itu dikasihkan kepada orang miskin itu biar saya nggak naik haji, saya setuju. Iya dong, betul nggak? Setuju. Tetapi jangan sampai dipelintir gitu. Tapi sebaliknya gitu, ini sebaliknya. Kadang-kadang kita ya itulah ketika hawa nafsu kita ikut bermain kan gitu dalam menafsirkan Al-Quran dan hadis terjadi. Saya imbalin dengan cerita lagi, hadis lagi nih. Ada seorang suami pergi dengan pesan kepada istrinya, jangan keluar dari rumah dengan alasan apapun sampai aku pulang. Oke. Si perempuan tadi, istri yang soleha, menunggu rumah dan tidak pernah keluar. Tiba-tiba datang utusan dari orang tuanya, dari ibunya, memberitahu bahwa ibunya sakit, tolong ditiliki. Dia nggak mau karena suami saya itu tidak melarang saya keluar rumah. Ibunya marah, masa anak nggak mau lihat ibunya? Sampai akhirnya diadukan kepada Rasulullah. Rasulullah, saya punya anak perempuan, suaminya tidak mengizinkan melihat aku lagi sakit. Bagaimana? Rasulullah, betul, anakmu tidak salah. Oh begitu, ya udah. Sampai sakit parah, disuruh lagi nggak datang juga. Tetap akhirnya mengadu ke Rasulullah lagi. Anakku bagaimana mas? Ibunya sakit parah nggak boleh melihat. Boleh nggak istri meninggalkan rumah? Suaminya nggak ada karena ibunya sakit parah. Kata Rasulullah, tidak bisa, harus tinggal di rumah. Suamimu lebih diutamakan di atas segala-galanya. Sampai ibunya mati disusulin, nggak bisa datang karena belum mendapat izin dari suaminya. Diadukan sama Rasulullah. Rasulullah mendukung itu anak perempuan betul patuh pada suaminya, biarkan ibunya dikubur, nggak usah ngeliat, yang penting itu pada suaminya. Nih hadis ini senjata laki-laki untuk mengkritik perempuan, saya paham kok. Sekarang iya enak kamunya kan punya begitu tuh. Jujur aja nih mah, tidak masuk akal, tidak mungkin Rasulullah akan mengizinkan seorang anak tidak boleh melihat ibunya mati. Mana lagi manusiawi, logika yang kita pakai ya. Dan saya bukan karena tidak percaya hadis, karena saya sangat mencintai Rasulullah. Tidak mungkin Rasulullah sekejam itu. Itu aja persoalannya. Saya nanya dong gitu, ini logika berbicara. Iya masa anak ibu mati nggak boleh ngeliat, gimana lagi? Nah kita teruskan lagi hadis itu. Setelah dikubur, dikasih tahu keluarganya, wahai saudaraku, ibumu sebetulnya masuk neraka hanya karena anak perempuan yang soleha nurut suami, itulah ibumu tidak jadi masuk neraka. Aduh, seperti itulah kira-kira. Jadi artinya itulah kadang-kadang hadis juga disetir-setir gitu. Itu kepentingan juga persoalannya mah. Ya asli ya tergantung waduh kesirannya barang. Ya itu hati-hati. Jadi hadis ini juga sama. Saya setuju bahwa itu bisa saja Allah sekalipun bukan status hajinya, tetapi Allah memberikan imbalan yang sebanding dengan haji mabrur.
Ya kan begitu. Suatu hari, ini hadis lagi, ada seorang, tapi hadisnya mungkin apa ini Israiliyat apa terserah lah, pokoknya itu berbunyi seperti ini. Orang itu selama hidup mencari Tuhan kemana-kemana, ketemunya ya dukun-dukun palsu lah, sampai ketipu ratusan juta gitu akhirnya mah. Setelah mati kan dipersalahkan, kamu ngapain mencari aku jauh-jauh muter-muter sampai ke mana? Apa namanya itu yang Kemukus Kemukus, Gunung Serandil, segala macam, muter-muter cari itu. Coba andaikan kamu waktu itu melihat tetanggamu yang mati, kamu takziah di situ, ya kan? Kamu sudah ketemu dengan aku. Seandainya waktu itu engkau datangi tetanggamu yang kelaparan, kau bagi makanan. Sejak dulu kamu sudah ketemu dengan aku. Kalau engkau datang temanmu yang sakit, kamu kasih obat. Tentu dari dulu sudah ketemu. Ya kenapa kau mencari di tempat yang jauh-jauh? Di depan matamu sendiri dapat kau temukan aku. Ya kan? Jadinya lebih mengutamakan keadilan sosial. Sampai menghormati tamu saja itu dikaitkan dengan keimanan. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyukrim jadaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah hormatilah tamu. Ini saya nggak mengerti orang berpikir begitu seenaknya tanpa logika. Karena ada orang tidak menghormati tamu berarti Anda tidak beriman. Orang mikir goblok banget sih. Karena ini menghormati itu berarti Anda beriman kepada Allah. Karena ada tamu menghormati. Paham nggak? Tidak ada kaitan iman dengan menghormati tamu. Itu hanya stressing saja bahwa agama itu adalah bukan seremonial, tapi juga masalah human relation, hubungan kemanusiaan. Ya kan begitu? Itu lebih penting karena iman itu merefleksi dalam hubungan kemanusiaan. Itu aja kok. Artinya memberikan status itu penekanan saja. Jangan lalu dibikin jumlah syartiyah kan gitu. Kalau apa namanya muqaddamnya itu menafikan muqaddam berarti natijanya menafikan tali. Kalau isbatkan tali bukan isbatkan muqaddam, bukan seperti itu. Itu logika. Udah deh, panjang-panjang ceritanya. Begini aja deh. Kalau terangin ilmu logikanya malah ruwet banget sih, beli paham-paham kan. Saya saking jengkelnya kepada anak saya karena disuruh sekolah nggak berangkat juga. Saya katakan, kalau kamu masih mengaku aku bapakmu, berangkat sekolah. Ya deh Pak, berangkat. Tapi ternyata dia main dingdong. Saya bapaknya bukan. Barangkali sudah bukan bapaknya lagi. Sebagai penekanan saja. Paham belum? Itu bahasa seperti itu. Jadi kalau tidak ya kita kalang kabut semua ini kembali pada bahasa. Jadi itu secara itu saya setuju sekali. Tetapi kalau lalu akhirnya orang bunuh diri itu saya nggak tahu dah. Tapi inti ceritanya begitu, saya setuju ya. Saya kira begitu aja. Iya. Tapi itu jangan, ya sudahlah, jangan dikatakan dosa. Yaitu ya itulah bagaimana kita menafsirkannya. Bisa saja karena saya lagi butuh duit kan gitu. Daripada kamu naik haji, kasihkan sama saya aja, nanti haji mabrur kamunya. Daripada naik haji, masih mending nyumbang aja, bikin aula ini, jelas pakai haji bang gitu. Ya kan bisa saja, itu bisa diputar-putar gitu tuh. Semuanya bisa diotak-atik kok, saya tahu. Modus operandinya canggih.